I'rab. Apa? I'rab. Coba tulis agak rapi lah. I'rab. I'rab itu artinya perubahan. Apa? Perubahan. Itu belum. Apa artinya? Perubahan. Nah, yang berubah ini ada dua. Yang berubah itu ada dua. Perubahan ya. Perubahan itu ada dua. Pertama berubah dengan harokat. Yang kedua berubah dengan huruf. Nah, i'rab itu ada berapa? Dua. Ada? Pertama rofa, kedua nasab, ketiga opat, terus jazam. Nah, jadi itu macam-macam daripada i'rab. Ada i'rab apa namanya? Rofa, nasab, opat, dan jazam. Nah, kemudian harokat. Kalau rofa itu tanda harokatnya nanti menggunakan dhammah. Apa? Kemudian nasab menggunakan fathah. Kemudian khopat menggunakan kasrah. Kemudian jazam menggunakan sukun. Nah, kemudian tanda i'rab rofa selain harokat juga menggunakan huruf. Nah, itulah dia dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah, wawu, alif. Nah, sedangkan untuk nasab pertama fathah, yang kedua yang menggunakan huruf al-fathatu wal alifu, alif, wal kasroh, kasroh di sini, wal ya, kemudian hazfun nun, membuang huruf nun. Nah, kalau yang nasab dua menggunakan baris, ingat harokat apa tadi? Baris. Kemudian huruf, ya huruf. Nah, ini kan waw, huruf atau baris? Alif, nun, ya. Kemudian alif, ya, nun, ya. Kemudian yang khopat, pertama kasroh, kemudian yang kedua ya, kemudian fathah, al kasrotu wal ya wal fathah. Nah, khopat juga ada dua, ya. Ada yang kasroh dan fat, itu untuk yang harokat menggunakan baris. Sedangkan huruf hanya satu, yaitu huruf ya. Nah, kemudian sukun yang jazam menggunakan harokat, yaitu harokat sukun. Kemudian yang menggunakan huruf ada dua. Pertama hazfu al-illah, membuang huruf illat, juga membuang huruf wan nun, membuang huruf nun. Jelas ya? Nah, yang bisa berubah itu ada dua. Pertama namanya isim, kedua apa? Fi'il. Coba baca, walil asma'i min zalika arrabu wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi isim itu bisa marfu. Jadi isim yang rofa nanti namanya isim marfu, bisa juga mansub, bisa juga majrur atau makhfud, boleh. Majrur, majzum enggak? Tidak, la jazma fiha. Isim itu tidak menerima Kemudian fi'il, walil af'ali min zalika rab'u, marfu juga, wal mansub juga, wal mazum, wala khafdha fiha. Jadi isim tidak menerima jazam, fi'il tidak menerima khafat. Ya. Kemudian selanjutnya. Jadi i'rab itu nanti i'rab
Itu dibagi dua. Dibagi berapa? Pertama, ada namanya i'rab lafzi, ada namanya takdiri. Apa? Kalau dia nampak barisnya bil khusus ini ya, barisnya itu namanya lafzi atau kita sebut dengan zahirah. Kalau tidak nampak itu namanya takdiri atau muqaddarah. Contoh yang zahirah. Misalnya kita pakai jaa zaidun. Ini apa namanya ini? Ini apa namanya ini? Dhammah. Dhammah itu yang punya nasab, khafat atau jazam? Rofa. Berarti zaidun ini sedang isim atau fi'il? Isim. Nah, kalau isim ketika dia dikenai sama rofa namanya isim yang marfu. Tanda rofanya apa? Dhammah. Dhammah ini nampak atau enggak? Kelihatan atau enggak? Maka i'rabnya lafzi atau takdiri? Lafzi. Harokatnya zahirah atau muqaddarah? Nah, ini namanya dhammah zahirah. I'rabnya namanya i'rab lafzi. Rofa atau nasab atau khafat? Rofa. Karena ini isim apa namanya? Marfu. Tanda rofanya apa? Harokat atau huruf? Harokat. Kemudian min. Min ini huruf? Ingat di catatan kita tadi, setelah huruf jar berbaris bawah. Berarti di sini min zaidin. Ingat yang punya ini namanya apa? Fathah, kasroh atau dhammah? Kasroh. Yang punya kasroh yang mana? Khafat. Bagus. Ya, khafat. Nah, isim atau fi'il ini? Dari mana kita tahu? Khafat, terus huruf jar, terus 3 tanwin. Bagus. Berarti zaidin ini marfu mansub? Majrur. Bagus. Majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya. Tanda jar kapannya? Kasroh. Kelihatan atau enggak? Lafzi atau takdiri? Lafzi. Ini harokatnya zahirah muqaddarah? Zahirah. Masuk inna. Setelah inna wajib baris khafat, baris nasab. Inna Zaidan. Yang punya fathah apa? Rofa nasab ya. I'rabnya nasab, tandanya fathah. Berarti Zaidun ini marfu atau mansub atau majrur? Mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Isim atau fi'il? Isim. Ciri isimnya? Ciri isimnya apa? Tanwin. Kelihatan enggak? Lafzi takdiri? Zahirah muqaddarah? Nah, lanjut yang muqaddarah, zahirah artinya nampak barisnya. Makanya lafzi. Lafzi itu artinya apa? Disebut. Karena lafzi itu artinya apa? Disebut. Diucapkan. Itu namanya lafaz. Ya, dilapazkan. Coba ini baca. Ada lapasnya enggak? Lapas itu artinya diucapkan. Diucapkan. Makanya dia nampak. Karena dia nampak kita ucap. Ya, otomatis ketika kita ucapkan dia nampak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita pakai amil yang sama. Jaa juga. Masukkan pada Musa. Jaa Musa. Jaa Musa. Ingat setelah jaa itu jadi fa'il. Fa'il itu i'rabnya rofa. Nanti kita bahas. Ya otomatis di sini karena ini isim mufrad tandanya adalah dom. Kelihatan enggak domahnya di sini? Itu namanya takdiri. Jadi harokatnya zahirah muqaddarah? Nah, min setelah min huruf masukkan ke Musa. Min huruf setelahnya min enggak dibaca musai gitu, enggak bisa karena alif yang kita lihat. Kemudian innamu kelihatan enggak harokatnya di sini? Kelihatan atau enggak? Disebut atau enggak? Nah, enggak disebut itu namanya takdiri atau kemudian muqaddarah artinya nyi atau enggak nampak. Paham ini bab i'rab?
Ya. Ada berapa macam i'rab? 1. Nah, kemudian cara i'rab itu ada 2. Pertama, harokat dan huruf. Iya, sebenarnya salah pertanyaannya. Ini macam. Ini apa sih ini? Tanda-tandanya. Tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab itu bisa pakai harokat, bisa pakai huruf. Kemudian ini yang berubah. Ingat i'rab itu artinya berubah. Nah, yang berubah ini namanya mu'rab. Yang mu'rab itu atau yang berubah. Yang berubah itu apa aja? Isim dan fi'il. Isim yang rofa namanya perubahannya marfu. Kemudian kalau nasab dan seterusnya. Paham, Tom? Iya. Nah, setelah ini baru kita masuk ke mustalahat asasiyah. Mustalahat asasiyah ini adalah apa banyaknya, Pebi? 10. 10 istilah dasar di dalam dalam nahwu lah, mustalahat asasiyah. Mustalahat asasiyah ini artinya istilah dasar. Nah, jadi nanti di dalam pertanyaan atau dalam kitab itu mesti tidak lepas dari yang 10 yang akan kita bahas. Ya. Pertanyaannya juga tidak akan jauh dari yang pertama tadi, bab kalam, bab i'rab sama mustalahat ini. Jelas? Nah, misalnya yang pertama itu, apa Pebi yang pertama? Al-ismul mufrad. Isim mufrad. Misalnya pertanyaannya, Zaidun. Isim fi'il huruf. Cirinya bertanwin. Itu pertanyaan dari bab kalam. Yang kedua, bab i'rab pertanyaannya. I'rabnya apa Zaidun? Rofa. Tandanya apa? Dhammah. Kenapa pakai dhammah? Baru jawabnya pakai mustalahat asasiyah. Isim mufrad. Nah, baru kalau kita mau tahu artinya, pakai mustalahat asasiyah ini juga. Karena dia isim mufrad, kita artikan sebuah. Oh, sebuah atau seorang. Seseorang namanya Zaid. Dari mana kita tahu artinya seseorang? Dari mustalahat asasiyah ini. Dari mana kita tahu kedudukannya rofa, tandanya dhammah? Dari bab i'rab. Dari mana kita tahu dia isim? Dari bab kalam. Nah, maka ini saya sudah coba buat rumus. Jadi paling enggak yang Anda pelajari pertama itu 1 bab kalam, kedua ini bab i'rab, baru setelah itu yang ketiga masuk ke mustalahat ini, mustalahat asasiyah 3. Kemudian yang keempat, kelima dan keenam itu adalah ini marfu'at, kemudian mansubat dan majrurat. Ini yang ke-4, 5, 6. Nah, baru kemudian yang ke-7 itu tambahan. Ziyadah, tambahan. Ziyadat, tambahan. Nah, ini yang harus betul-betul Anda kuasai. Kuasai bab kalam, kuasai bab i'rab, dan kuasai mustalahat asasiyah. Nah, kalau Anda kuasai yang 3 ini dasar ini. Ya. Nah, makanya di mustalahat asasiyah nanti saya tidak menggunakan cara yang biasa saya pakai di kelas. Kalau di kelas kan saya pakai rofa, tandanya dhammah, waw, alif, nun. Dhammah pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas. Tidak. Tapi ini kita mulai bahas dari isim mufrad saja. Isim mufrad artinya apa, cirinya apa, i'rabnya apa, tandanya apa. Terus sama jamak taksir. Jamak taksir artinya apa, cirinya apa, i'rabnya apa, rofa tandanya apa, nasab tandanya apa, khofat tandanya apa. Baru kemudian kita belajar cara menerjemahnya. Nah, itu ya. Pertama isim apa? Isim mufrad. Kedua jam'ud taksir. Yang ketiga jam'ul muannas as-salim.
Yang keempat? Yang keempat? Ismul ladzi la yansorib al ismu. Kemudian yang ke 4, yang kelima, 1, 2, 3, 4. Yang kelima baru atas tasniyah. Kemudian yang ke 6 baru di sini jam'ul mudzakkar salim. Yang ke 7 baru apa ini yang ke-7 ini? Tasniyah, jamak mudzakkar. Iya, al asmaus sittah. Isim 6, baru kemudian yang ke-8 itu al fi'lul mudhari'. Kemudian yang ke-9 al af'alul khamsah. Baru kemudian yang 10 al af'alu al mu'tallah. Nah, jadi ini mesti tidak akan lepas dari yang ini kalau kita baca kitab itu. Ya, yang jadi fa'il nanti bisa saja isim mufrad, bisa saja jamak taksir. Makanya harus kita ketahui. Fa'il i'rabnya apa misalnya? Ropa. Tanda ropanya fa'il, tanda ropa di antaranya apa? Dhammah. Dhammah dipakai pada isim mufrad. Isim mufrad artinya apa? Satu misalnya. Nah, dari sana baru kita bisa terjemahkan. Jelas ya? Nah, isim mufrad ini perubahannya pakai harokat. Ini juga pakai harokat. Ini juga pakai harokat. Ini juga pakai harokat. Ini pakai huruf. Ini pakai huruf. Ini pakai huruf. Ini juga pakai salah. Harokat. Ini pakai huruf. Ini juga pakai huruf dan harokat kalau yang ini. Huruf, harokat. Ini ingat hak ka apa? Iya, kalau hak fa huruf. Las. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 7 ini adalah isim. Jelas? Dari nomor 8, 9, 10 ini adalah fi'il. Nah, kenapa ini perlu saya tegaskan mana isim mana fi'il? Untuk melihat isim itu i'rabnya marfu, mansub sama majrur. Berarti ini semua salah satu tandanya itu Anda harus cari di sini nanti. Jelas? Nah, kenapa saya tuliskan fi'il di bawah? Misalnya dari ini 8, 9, 10 ini fi'il. Berarti Anda cari nanti di sini marfu, mansub, majzum. Jangan cari tandanya di sini nanti. Tapi carilah di 1, 2 atau 3 nih. Jelas? Ya. Nah, kemudian kalau isim berarti cari di sini. Marfu, mansub atau majrur. Karena tidak mungkin nanti isim itu sukun. Jelas? Atau membuang huruf ilat dan seterusnya, atau membuang huruf nun dan seterusnya. Kemudian tidak mungkin fi'il itu nanti pakai kasroh. Paham ya? Nah, ini untuk tanda-tanda i'rab. Saya ulang, i'rab ada berapa? Apa? Ya, tanda-tanda i'rab ada berapa? Pertama menggunakan, kedua menggunakan apa harokat? Apa huruf? Dhammah, dhammah sebelang. Ropa harokatnya apa? Nasab harokatnya? Khopat harokatnya? Jazam harokatnya? Iya, kemudian huruf untuk jazam. Membuang huruf ilat dan membuang huruf. Kemudian huruf untuk nasab. Alif, ya, dan hazfun nun. Kemudian i'rab itu ada 2. Ada yang nampak, ada yang tidak. Yang nampak namanya lafzi, yang tidak. Nah, harokat yang nampak namanya, yang tidak nampak namanya muqaddarah. Sudah? Ya, ini materi kedua. Ini materi kedua
Kemudian ini daftar isi materi ketiga. Nah, silakan ditulis.